Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan kuliah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan epidemiologi untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu penyakit. Tapi kita fokuskan perkuliahan kali ini dengan membahas studi cohort. Nanti di kuliah lainnya kita juga akan membahas desain studi lainnya seperti cross-sectional dan lain-lain. Ya, sebelum kita lebih jauh dengan studi cohort ini, studi tentang etiologi suatu penyakit ini sangat penting ya, baik di level medis klinis maupun pada kesehatan masyarakat. Ya, pertanyaannya adalah apa itu etiologi dan mengapa kita harus memahami etiologi? Etiologi adalah studi tentang penyebab dan bagaimana penyakit bisa timbul. Etiologi juga menjelaskan tentang mengapa suatu penyakit terjadi dan menjelaskan cara kerja suatu penyakit dan faktor-faktor yang mendorong atau menguatkan peluang terjadinya penyakit tertentu. Mengapa etiologi penting? Etiologi penting, tentu saja ada beberapa alasan yang mendukung perlunya kita memahami etiologi dalam perspektif seorang administrator kesehatan atau praktisi public health. Yang pertama, semua ini terkait dengan upaya preventif. Ingat bahwa salah satu domain penting dalam kesehatan masyarakat adalah upaya preventif. Untuk bisa mencegah terjadinya suatu penyakit, sudah pasti kita harus mengetahui segala yang terkait dengan penyakit tersebut. Disinilah studi-studi etiologi diperlukan. Pengetahuan etiologi dapat kita gunakan untuk mengeksplorasi, ya, misalnya faktor-faktor lingkungan yang terkait langsung dengan penyakit, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang lebih jauh seperti mengurangi atau membatasi atau memodifikasi faktor-faktor yang sudah diketahui dalam rangka mencegah perkembangan penyakit tertentu. Dengan kata lain, kita bisa menginterupsi perkembangan dari suatu penyakit. Alasan berikutnya adalah bahwa orang sering menanyakan risiko penyakit. Risiko penyakit akan timbul. Kemudian bagaimana risiko anggota keluarga lainnya untuk terkena penyakit yang sama? Sebagai contoh, seseorang mungkin yang terkena DM mungkin bertanya, mengapa saya yang terkena DM? Apakah DM ini dapat dihindari? Atau bisa juga pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak saya? Apakah mereka juga bisa terkena dan akan terkena DM seperti saya? Seandainya kondisi saya saat ini berbeda, apakah saya akan tetap terkena DM? Demikian dan seterusnya dan seterusnya. Atas dasar pemikiran ini, kita perlu untuk memahami tentang bagaimana studi etiologi dilakukan. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui bagaimana menggunakan hasil studi etiologi untuk mengidentifikasi secara tepat akar permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Ini termasuk juga bagaimana menggunakan hasil-hasil studi tersebut untuk merumuskan kebijakan kesehatan masyarakat pada skala yang lebih luas. Bagi seorang administrator kesehatan atau praktisi public health, itu kita perlu mengetahui bagaimana orang bisa sampai pada sebuah kesimpulan mengenai risiko penyakit pada masyarakat. Kemudian, bagaimana upaya-upaya preventif yang dibangun berdasarkan data yang ada pada populasi. Kita perlu mengetahui desain studi yang digunakan untuk penelitian mengenai etiologi dan mengidentifikasi faktor risikonya. Inilah yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Kita akan membicarakan tentang beberapa desain studi yang biasa digunakan. Tapi untuk hari ini kita fokus dengan
studi cohort, serta bagaimana menggunakan hasil-hasil studi tersebut untuk memperkirakan risiko suatu penyakit dalam kaitannya dengan paparan faktor tertentu. Adapun bagaimana menggunakan hasil penelitian ini untuk penyusunan kebijakan bidang kesehatan masyarakat akan dibahas pada perkuliahan selanjutnya. Perlu diketahui, dalam epidemiologi, desain studi tadi, yaitu cohort, case control, cross-sectional, seringkali secara kolektif dikenal dengan nama observational study. Ya, pembelajaran kita tentang cohort study bertujuan untuk menjelaskan desain sebuah cohort study, kemudian membedakan cohort study dari randomized trial yang kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya, mengilustrasikan desain cohort study, mendiskusikan potensial bias pada cohort study. Kita mulai dengan dua skenario. Seperti yang saya sudah sampaikan di perkuliahan sebelumnya, hubungan antara dua faktor itu ada yang hanya sebatas asosiatif dan ada yang kausatif. Bisa saja kita melihat adanya hubungan yang sangat kuat antara suatu faktor atau karakteristik tertentu dengan kejadian penyakit di masyarakat. Namun demikian, belum tentu hubungan tersebut bersifat kausatif. Kausatif berarti ada hubungan sebab akibat. Hubungan kausatif hubungan asosiatif hanya menunjukkan adanya sebuah pola hubungan yang teratur di antara kedua variabel. Hubungan ini bisa positif dan bisa negatif. Hubungan yang positif berarti bahwa pola perubahan pada satu variabel mengikuti pola perubahan pada variabel lainnya. Contoh hubungan positif akan berbunyi seperti semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pola asuh yang diberikan kepada anak. Contoh lainnya, semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin rendah status gizinya. Perhatikan, ada kesamaan pola pada kedua variabel, yaitu semakin tinggi, atau semakin rendah. Adapun hubungan yang bersifat negatif menunjukkan adanya pola yang berbeda, tetapi tetap teratur pada kedua variabel. Misalnya, semakin jauh letak suatu objek dari bumi, semakin berkurang bobotnya. Pola yang ada di sini adalah semakin tinggi, semakin rendah, atau sebaliknya, semakin rendah, semakin tinggi. Nah, di sini kita melihat dua skenario. Yang pertama, kita tentukan apakah ada asosiasi, apakah ada hubungan asosiatif antara faktor atau karakteristik tertentu dengan kejadian suatu penyakit tertentu. Di skema ini kita melihat faktor lingkungan atau karakteristik host, kemudian dilihat asosiasinya dengan penyakit atau status kesehatan lainnya. Nah, jika ada asosiasi di antara kedua ini, maka kita kemudian ingin mengetahui apakah asosiasi ini bersifat kausal atau kausatif. Sekarang kita lanjutkan dengan desain sebuah cohort study. Untuk cohort study, desainnya adalah seperti yang digambar ini. Jadi ada dua kelompok, exposed dan tidak exposed, terpapar dan tidak terpapar. Kemudian kedua kelompok ini diikuti dalam jangka waktu tertentu. Jadi pada sebuah cohort study, peneliti sebuah kelompok yang terekspos atau terpapar faktor tertentu dan sebuah kelompok lain yang tidak terpapar dengan faktor tersebut.
kedua kelompok ini diikuti selama beberapa waktu tertentu untuk kemudian dibandingkan insidensi penyakit atau permasalahan yang sedang dipelajari pada kedua kelompok tersebut. Ya, jadi di sini ada dua kelompok, terpapar dan tidak terpapar. Kemudian setiap kelompok diikuti apakah bagaimana keadaan berikutnya mengenai adanya penyakit dan tidak adanya penyakit pada kedua kelompok ini. Ya, untuk desain cohort ini bisa saja melibatkan lebih dari dua kelompok. Ya, tapi untuk sekedar ilustrasi pembelajaran, kita hanya gambarkan dua kelompok saja. Jika ada asosiasi positif antara paparan, exposure, dengan kejadian penyakit, maka kita akan melihat proporsi orang dengan penyakit yang dipelajari pada kelompok yang terpapar akan lebih besar daripada proporsi kelompok yang sama pada kelompok yang tidak terpapar. Ini berarti bahwa incident rate pada kedua kelompok akan berbeda. Baik, di sini pengembangan lebih lanjut untuk melihat bagaimana menganalisa dari data cohort ini. Jadi yang pertama di sini kita lihat ada terpapar dan tidak terpapar. Ya, kita membuat semacam cross tabulation dengan pilihan paparan dan pilihan mengenai kejadian penyakit. Jadi di sini ada penyakit, ini tidak ada penyakit. Jadi yang ini adalah paparannya. Jadi untuk setiap kelompok ini, setiap kotak ini akan dipindahkan dan diberi huruf A, B, C, D seperti yang ada di tabel ini. Jadi di sini adalah kelompok yang terekspos, ya, yang terpapar dan yang memiliki penyakit. Jadi dalam hal ini kita beri notasi A, yaitu berasal dari kotak yang di sini. Ya, jadi di kotak ini yang di A dipindahkan ke sini. Nah, demikian juga dengan yang berikutnya. Jadi yang kelompok terpapar tapi tidak memiliki penyakit akan dipindahkan ke sini. Sedangkan untuk kelompok yang tidak terpapar tetapi memiliki penyakit akan dimasukkan ke dalam grup C. Ini. Dan berikutnya, kelompok yang tidak terpapar tapi tidak memiliki penyakit, yang tidak terpapar dan tidak memiliki penyakit dimasukkan ke dalam kelompok D di sini. Nah, setelah itu kita membuat total dari yang terekspos, yaitu A plus B, dan total yang tidak terpapar atau tidak terekspos itu C plus D. Nah, incident rate dari satu penyakit itu bisa kita lihat dengan menghitung. Misalnya kalau kita ingin menghitung incident rate pada kelompok terpapar, maka kita akan menghitung berapa dari mereka yang terpapar dan memiliki penyakit dibagi dengan jumlah semua yang terpapar, atau A dibagi A plus B. Demikian juga dengan yang incident rate pada kelompok tidak terpapar, itu kita hitung dengan melihat berapa orang dari yang tidak terpapar ini tetapi memiliki penyakit, yaitu yang C, dibagi dengan jumlah semua yang tidak terpapar, yaitu C plus D. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini contoh hasil yang sifatnya hipotetikal tentang cohort study merokok dan penyakit jantung, ya, coronary disease.
Nah, di sini karena ini hypothetical, jadi angka-angka ini hanya sifatnya khayalan, jadi bukan dari data yang sebenarnya. Ini dibuat hanya untuk memudahkan pembelajaran saja. Jadi di sini kelompok yang pertama yang terpapar yaitu yang merokok dan kelompok yang tidak merokok. Dan di sini ada kelompok yang memiliki penyakit coronary disease dan yang ini yang tidak memiliki coronary disease, ya, untuk penyakit jantung. Jadi ini total 84 ditambah 2.916 menjadi 3.000. Incident rate-nya setelah dihitung 28. Kemudian yang tidak merokok 87 dibagi 5.000. Sorry, tadi 84 dibagi 3.000, ya ini 87 dibagi 5.000. Hasilnya 17,4 insiden pada masing-masing kelompok paparan bisa dilihat dibandingkan. Jadi di sini kita bisa lihat insiden pada kelompok terpapar lebih tinggi dari insiden pada kelompok yang tidak terpapar. Dengan demikian kita bisa melihat adanya semacam asosiasi antara paparan dengan penyakit yang ditimbulkan. Ya, sampai di sini kita berhenti sejenak. Anda bisa pause video ini beberapa saat dan coba untuk mengingat tentang randomized trials yang kita pelajari minggu sebelumnya. Dan bandingkan kedua jenis tadi ini. Kemudian coba untuk menemukan perbedaannya. Kalau misalnya lupa dengan kuliah yang kemarin, silahkan membuka kembali perkuliahan tentang randomized trial pada minggu lalu. Bisa dilihat di LMS Unikba. Nah, jika Anda sudah mencoba untuk melakukan exercise ini, Anda bisa melanjutkan video presentasi ini untuk melihat jawaban Anda. Jadi, untuk saat ini silakan Anda pause di sini. Ya, saya berasumsi Anda sudah pause videonya dan sekarang kita lanjutkan ya. Kita coba membandingkan antara cohort study dengan randomized trial yang kita pelajari kemarin. Baik cohort maupun randomized trial itu membandingkan antara kelompok terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Ya. Jadi ada dua kelompok yang dibandingkan, kelompok yang terpapar dan tidak terpapar, atau bisa juga kelompok dengan paparan 1, paparan A, dan kelompok dengan paparan B. Pada randomized trial, itu kebanyakan digunakan untuk upaya pengobatan atau penyembuhan. Sedangkan pada cohort lebih diarahkan untuk mencari etiologi suatu penyakit. Jadi kelompok terpapar pada cohort study seringkali berupa paparan yang sifatnya mungkin beracun atau membahayakan atau disebut dengan agen karsinogenik. Untuk alasan etik, kita tidak bisa memberikan substansi yang berbahaya ataupun beracun kepada manusia, sehingga kita tidak bisa melakukan randomisasi seperti yang kita lakukan pada randomized trial. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini, maka kita bisa memilih desain study lain menggunakan cohort study seperti yang ada yang kita pelajari saat ini. Tapi perlu diingat bahwa cohort study bukan satu-satunya desain study yang bisa digunakan untuk alasan yang sama ya. Masih ada banyak desain lainnya yang bisa digunakan dan akan kita pelajari satu persatu di perkuliahan berikutnya. Kemudian di sini kita bisa lihat secara skematis mengenai perbedaan antara cohort study dengan randomized trial. Ya, perbedaan keduanya terletak pada randomisasi itu sendiri. Jadi ada randomisasi di sini. Jadi pada randomized trial seperti namanya wajib ada randomisasi. Maksudnya ada randomisasi untuk menentukan siapa nanti yang dimasukkan ke kelompok yang terpapar atau yang diberi paparan, dan siapa yang tidak terpapar atau tidak diberi paparan. Jadi di
alokasikan secara acak, random. Nah, ini tadi yang disebut kita kadang tidak bisa untuk melakukan pengacakan pada studi tertentu yang menggunakan bahan-bahan yang sifatnya toksik atau karsinogenik kepada manusia. Ya, sekali lagi, pada studi non-random seperti pada cohort ini, sekalipun kita melihat adanya asosiasi hubungan antara paparan dengan penyakit, kita masih harus mencari jawaban apakah penyakit yang timbul pada kelompok terpapar memang disebabkan oleh paparan itu sendiri, atau justru karena akibat tidak adanya randomisasi, sehingga bisa jadi kejadian penyakit tersebut terjadi karena faktor lain yang terkait dengan karakteristik kelompok paparan. Misalnya, jika kita temukan adanya peningkatan risiko suatu penyakit pada kelompok pekerja dari pabrik tertentu, kelompok terpapar, ya, dibandingkan dengan pekerja dari pabrik lain yang tidak terpapar. Jadi ini perlu dianalisa lebih jauh, apakah ini karena paparan tempat kerja pabrik yang berbeda, atau karena hal lain. Ya, misalnya karena seandainya ternyata karyawan pabrik tersebut tinggal di lokasi yang sama, maka bisa jadi hubungan yang kita observasi tersebut karena paparan tempat tinggal, jadi bukan karena paparan pabrik atau lokasi pekerjaan. Ya, ini harus disikapi dengan hati-hati. Ya, jadi analisis dari kedua jenis tadi ini tentunya berbeda. Ya. Nah, sekali lagi perbedaan utamanya terletak pada randomisasi dan tidak adanya randomisasi pada penentuan kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Pemilihan subjek penelitian. Elemen kunci dari studi cohort ini adalah adanya perbandingan antara kelompok terpapar dan yang tidak terpapar. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menentukan kedua kelompok ini. Ya, karena tadi dia tidak random. Maka di sini ada dua cara. Nah, yang pertama dapat dilakukan dengan menentukan atau membuat kriteria inklusi. Yang kedua, kita juga bisa memilih sekelompok populasi sebelum menentukan kelompok paparannya. Jadi populasinya dulu, baru paparan. Baik, kita buat lebih dalam. Jadi dapat dilakukan dengan menetapkan kelompok inklusi. Yang pertama tadi, itu berdasarkan kenyataan keterpaparan terhadap faktor tertentu. Misalnya kita tentukan paparan berdasarkan pekerjaan atau jenis pekerjaan, atau karakteristik lain seperti gender, usia, status gizi, dan karakteristik lain yang tentu saja didasarkan atas pemikiran ilmiah. Nah, inilah kemudian yang bisa kita buat sebagai kriteria inklusi dalam penelitian kita. Sedangkan yang kedua, kita bisa juga memilih sekelompok populasi sebelum menentukan paparannya. Misalnya kita bisa memilih sekelompok masyarakat atau populasi yang berdomisili di wilayah tertentu, kemudian kita mempelajari sejarah atau melakukan uji sampel darah atau ukuran lain yang diperlukan dan dilakukan pada semua populasi. Berdasarkan catatan sejarah atau hasil pengujian, kita kemudian menentukan siapa yang terpapar dan siapa yang tidak terpapar. Perlu diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk penelitian jenis cohort ini tergantung dari jenis penyakit yang dipelajari. Ya, bisa jadi memakan waktu yang cukup lama sampai bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Apalagi jika pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan metode kedua. Hal ini jelas karena untuk timbulnya suatu penyakit itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis dari cohort study. Jadi yang pertama, kita ada jenis cohort study yang kita sebut dengan prospektif. Kadang disebut juga concurrent cohort atau
longitudinal study. Yang kedua, lawan dari prospektif adalah retrospektif. Secara skematis, kedua ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Seperti yang telah disampaikan, penelitian kohort ini dapat memakan waktu yang cukup lama, dan ini menjadi permasalahan utama dalam pemilihan desain kohort ini. Dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan, kohort study ini dibagi menjadi dua jenis tadi ya, prospektif, yang kadang juga disebut concurrent, atau disebut juga sebagai longitudinal study. Sekarang coba bayangkan bahwa sebuah kohort study yang mempelajari hubungan paparan rokok terhadap kejadian kanker paru. Misalnya pada saat ini kita menentukan sekelompok populasi, ya pada saat ini, sebut saja kita mulai pada tahun 2020. Kita mulai 2020 dengan mengamati sekelompok populasi yang ada, misalnya kita ambil usia sekolah dasar atau bahkan yang lebih muda lagi, yang pasti belum merokok. Populasi ini kemudian diikuti selama beberapa tahun ke depan sampai kita melihat kelompok ini mulai terpisah antara yang merokok dan tidak merokok. Kemudian dilanjutkan dengan pengamatan sampai ada kejadian penyakit kanker paru pada kedua kelompok, yang merokok dan tidak merokok. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan lagi, seberapa lama? Sampai berapa lama? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentu membutuhkan data tentang masa laten dari mulai merokok sampai timbulnya kejadian penyakit. Ya, kalau memang ada. Seandainya masa laten rokok seandainya masa laten rokok pada kanker paru adalah 10 tahun, artinya orang merokok selama 10 tahun dulu baru gejala kankernya mulai dapat terdeteksi, maka kita akan mengikuti populasi tersebut minimal 10 tahun lagi dari sejak terbentuknya kelompok perokok dan kelompok tidak merokok. Ya, jadi bisa dibayangkan total waktu yang dibutuhkan mulai dari penetapan populasi, kemudian populasinya terbagi menjadi dua kelompok, perokok dan tidak perokok, sampai dengan timbul gejala kanker paru, tentu saja ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dalam hal ini dibutuhkan sekitar 20 tahun lebih untuk mendapatkan hasil dari studi ini. Desain studi yang dimulai dengan menentukan populasi terlebih dahulu di awal studi, kemudian diikuti dalam kurun waktu tertentu, inilah yang disebut dengan desain kohort prospektif. Permasalahan dengan desain kohort prospektif ini antara lain dari segi pendanaan. Contohnya, ini biasanya penyandang dana penelitian atau yang membiayai penelitian ingin melihat hasil penelitiannya segera dalam waktu yang cepat. Biasanya antara 3-5 tahun paling lama. Untuk penelitian yang menghabiskan waktu yang panjang biasanya menjadi kurang menarik bagi penyandang dana. Selain itu, karena waktunya yang panjang, bisa jadi peneliti meninggal sebelum penelitiannya selesai, sehingga bisa jadi penelitian ini menjadi sia-sia. Ya, kedua hal ini menyebabkan studi kohort tidak terlalu menarik bagi sebagian besar peneliti. Pertanyaannya adalah, apakah ada metode lain untuk mengatasi masalah waktu ini? Tentu jawabannya iya, ada. Alternatif untuk masalah tersebut adalah menggunakan pendekatan retrospektif. Jadi kohort jenis kedua, retrospektif, di mana peneliti mulai dengan mengamati outcome permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penyakit yang timbul. Sebagai contoh, kalau kita gunakan lagi penelitian kebiasaan merokok dengan kanker paru yang tadi diberikan, misalnya sekarang kita mempunyai daftar siswa SD di tahun 2000. Ya, sekarang tahun 2020, seandainya kita sekarang menemukan daftar siswa SD pada tahun 2000, dan tahun 2000 peneliti mulai mencari tahu keberadaan orang-orang yang ada dalam daftar itu.
dan mulai mengobservasi siapa saja dari mereka yang menderita kanker paru. Ya, selanjutnya ditelusuri mengenai kebiasaan merokok di masa lampau, mulai sekitar tahun 2000-an, ya sampai tahun 2020-an. Pendekatan dengan cara mulai dari outcome dan menelusuri ke belakang, melihat semua paparan yang diteliti, inilah yang disebut dengan penelitian cohort retrospektif. Kadang-kadang juga disebut historical cohort, karena data paparan didapat dari history atau sejarah, ya, atau catatan masa lampau. Nama lain dari retrospektif ini adalah non-concurrent prospective study. Disebut non-concurrent karena peneliti tidak berada pada waktu yang sama dengan data penelitiannya. Ya, dari skema ini kita bisa lihat berapa banyak waktu yang harus kita habiskan ya untuk penelitian jenis cohort. Tapi perlu diingat bahwa lamanya waktu sampai mulai dari ada exposure sampai terjadinya penyakit ini tentu tergantung dari penyakit apa yang diteliti. Ya, bisa jadi jaraknya sangat singkat, misalnya seperti pada keracunan gas atau keracunan makanan, itu bilangannya mungkin hanya jam saja, tidak sampai hari, tapi bisa juga sampai puluhan tahun seperti pada kasus yang baru kita pelajari. Berikutnya, ya, jadi ini animasinya tadi terlambat dikeluarin. Jadi ini kita ilustrasi dari yang dijelaskan tadi. Jadi terlihat adanya perbedaan antara prospektif dan prospektif. Dimulai dari mana dia mulai? Ya, apakah dimulai dari populasi dulu seperti pada prospektif, atau dimulai dari outcome dulu, penyakit dulu seperti pada retrospektif. Nah, sekarang kita stop dulu, ya, ini checkpoint. Jadi pause dulu video ini sekali lagi dan pikirkan mengenai apakah bisa kita menggunakan kedua tipe cohort ini dalam satu penelitian, ya, yang prospektif dan non prospektif. Apakah bisa kita gunakan dalam waktu yang bersamaan? Jadi silakan waktu 1-2 menit untuk memikirkan pertanyaan ini sebelum melanjutkan untuk mengecek jawaban Anda. Jadi silakan di pause dulu videonya. Ya, saya mengasumsikan Anda sudah memikirkan ini, dan di sini kita ada dua alternatif jawaban, ada jawabannya. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi prospektif dan retrospektif dalam waktu yang bersamaan. Jadi dengan menggunakan kombinasi ini, kita mendapatkan informasi paparan dari histori, ya, paparan dari data yang ada atau history seperti pada data retrospektif, namun follow up untuk pengukuran outcome-nya dilakukan di masa yang akan datang. Jadi kalau digambarkan secara grafis, ini akan kelihatan seperti ini. Ya, ini cohort kombinasi. Jadi yang ini sekarang bayangkan penelitian, saat penelitian dimulai kita berada pada tahun 2030 ya. Kita berada di tengah-tengah di sini. Ya, kemudian kita mencari sejarah exposure-nya mundur 10 tahun, mulai dari tahun 2020. Namun kita juga menunggu hasilnya 10 tahun lagi sekitar tahun 2040. Ya, atau contoh yang satunya bisa digunakan. Jadi kita bayangkan kalau kita mulai 2010, ya, ini sama penjelasannya pada tahun 2000, cuman yang ini yang mundur, kita mulai 2010 dan kita ikuti 10 tahun untuk melihat hasil. Namun kita juga melihat sejarah dimulai tahun 2000, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini sama saja ini, yang dua ini.
Oke, bagaimana dengan aplikasinya? Aplikasi studi kohort. Ya, aplikasinya ini sering digunakan untuk penelitian tentang hubungan paparan pada masa yang lalu. Misalnya pada masa kanak-kanak atau bahkan yang lebih awal lagi seperti bayi dan prenatal dengan kejadian penyakit yang terjadi pada masa yang kemudian. Jadi banyak sekali bukti penelitian modern yang menyatakan bahwa keadaan kesehatan bayi atau anak atau bahkan setelah dewasa itu dipengaruhi oleh kondisi pada masa kehamilan. Ya, contohnya mungkin yang lagi tren sekarang data mengenai penelitian etiologi stunting atau pengaruh penggunaan obat-obatan tertentu, kelainan hormonal, kejadian infeksi pada masa kehamilan terhadap status kesehatan fetus dan anak atau bahkan pada masa dewasa. Jadi ini bisa menggunakan desain kohort. Berikutnya kita bicarakan masalah bias. Jadi bias pada studi kohort. Ya, ada dua bias di situ. Ya, yang pertama bias seleksi, yang kedua bias informasi. Jadi minggu lalu kita sudah membahas apa sih bias itu ya. Jadi kalau yang lupa apa itu bias, silahkan dilihat lagi perkuliahan minggu lalu tentang bias. Nah, untuk masalah kohort, selection bias atau bias seleksi. Jadi di sini ada sifatnya non-participation dan non-response. Nah, ini kedua jenis bias ini bisa menyebabkan kesulitan dalam interpretasi data. Jika orang-orang yang menderita penyakit yang dipelajari tidak bisa di-follow up, dan jika orang-orang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari yang tidak berpenyakit dan bisa di-follow up, maka insiden rate yang didapatkan akan sulit untuk diinterpretasi. Ya, jika orang-orang yang menderita penyakit yang dipelajari tidak bisa di-follow up, ya, maksudnya tidak bisa dipelajari lebih lanjut ya. Ataupun mungkin karena dia memiliki karakteristik yang berbeda dari yang tidak berpenyakit, walaupun dia bisa di-follow up, tapi kita akan susah untuk menganalisa, menginterpretasikan data incident rate pada kelompok ini. Nah, untuk bias informasi, jika kualitas data dan kelengkapan informasi yang didapat berbeda pada dua kelompok, yakni kualitas dan kelengkapan, berbeda pada kelompok terpapar dan tidak terpapar, maka ini juga akan pengaruhi kualitas secara keseluruhan. Jadi ini biasa terjadi pada historical study, pada studi retrospektif. Ya, tentu pada masa yang lalu dengan masa yang sekarang tentu akan kita bisa lihat ada perbedaan kualitas data. Ya, terutama karena ada fungsi waktu di situ. Ya, bisa jadi orang mungkin sudah melupakan hal-hal tertentu yang sebenarnya penting, namun karena waktu bisa jadi itu terlupakan. Jika orang yang menentukan status subjek atau yang peneliti yang menentukan sakit tidak sakit, kalau dia seandainya mengetahui dari kelompok mana subjek tersebut, apakah dari terpapar atau tidak terpapar, maka kemungkinan juga akan ada masalah bias di situ. Bias yang disebabkan adanya pengetahuan petugas tentang paparan. Apalagi jika petugas tersebut mengetahui hipotesa yang sedang diuji. Jadi dikhawatirkan ada semacam kecenderungan untuk mengikuti apa yang sudah diketahui sebelumnya tentang hipotesa ini. Jadi biasanya secara psikologis kalau orang dari kelompok terpapar itu akan lebih mudah untuk didiagnosis satu penyakit daripada yang tidak terpapar. Jika orang yang menganalisa data memiliki prekonsepsi terhadap hipotesa yang diuji, ya prekonsepsi artinya dia mempunyai anggapan tersendiri atau pengetahuan sebelumnya mengenai hipotesa itu, maka itu juga terjadi bias, bisa saja secara tidak disengaja akibat bias, akibat adanya pengetahuan tentang hipotesa yang sedang diuji. Saya rasa demikian untuk malam ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti perkuliahan
walaupun kita lakukan secara delayed ya, recording untuk malam ini. Nah, untuk melengkapi pengetahuan Anda tentang desain studi etiologi ini, jadi silakan ikuti lagi perkuliahan berikutnya. Insya Allah nanti kita akan bahas desain case control. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau komentar nanti bisa dimasukkan di forum di LMS Unikba. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.